Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami di Explore Mystery Channel. Ya, sebelum kita melakukan nelusur jalan, kali ini kita mencoba bercerita dulu, karena saya ada sedikit cerita. Bahkan ada yang masuk komen lah kepada kita bahwa Bang, atau ngab ya bahasa Gaul sekarang, kok nggak ada penampakannya EMC, terus Bang kok nggak serem banget sih kan gitu ya. Jadi gini guys, jadi kita sedikit menyampaikan bahwa kita ini mencoba menelusur, mencari tahu, atau kita mencari sisi lain daripada dunia lain atau dunia gaib itu sendiri. Adapun nanti setiap tayangan-tayangan kami terkait penampakan, dan kalaupun memang ada, itu adalah bonus, karena kita nggak pernah nantang, kita nggak pernah memanggil makhluk-makhluk yang atau makhluk astral tersebut. Di sini kita coba menelusur dan menggali informasi, mencari sisi lain daripada dunia gaib itu sendiri. Terima kasih. Tetap pantengin di channel Explore Mystery. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kali ini EMC atau Explore Mystery Channel mencoba kali kedua melakukan nelusur jalan, yang kali ini digawangi oleh Bang Zain, kameramen satu kita. Bang Ajen, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kameramen dua lagi ini ya, hapusan nih. Tentunya dengan Teh Uyun yang sudah tidak asing lagi, Bang Ridwan. Teh Uyun gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga nih sedikit berbeda nih, selain ada Bang Zen, ada juga Bang Ridwan, yang kemarin Bang Maco atau Bang Ahmad kali ini nggak bisa ikut dan nggak bisa melakukan nelusur jalan oleh tim EMC. Bang Ridwan gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke guys, tetap kita pantengin, dan kalau kalian mau tahu kita di sini sedang di mana, kita posisinya sedang ada di Cikarang. Kita sekarang sudah ada di jalan menuju Stadion Wibawa Mukti. Dalam aktivitas di Cikarang memang padat, tapi tidak menimbulkan, tidak menyampingkan juga bahwa sisi-sisi misteri atau sisi-sisi tempat yang angker selalu ada. Kali ini Bang Jen, kita ada di Cikarang, kita mencoba menelusur jalan. Yang alhamdulillah malam ini kok cuacanya lumayan dingin, dan juga memang kerap kali ya, kalau saya pribadi Bang Jen, kalau saya setiap mau penelusuran, entah itu di nelusur jalan saat ini kan, konsep seperti yang baru ini, kadang di tempat-tempat terbengkalai bangunan, tetap kalau saya pribadi sih ngerasanya pasti ada hal-hal yang membuat saya berdebar, tegang gitu. Jadi bukan faktor apa ya, kalau nervous sih enggak sih kalau saya rasa ya, cuma memang faktor energi aja kali ya yang udah ada. Bicara energi nih Bang Ridwan, energi apa yang udah ada di kita saat ini nih, seperti apa gambaran Bang Ridwan? Kalau untuk energi yang sudah ini ya, yang menyambut saya, sosok genderuwo. Sosok genderuwo. Maksudnya genderuwo itu apa, ada di sekeliling kita pada saat kita berangkat atau seperti apa gitu? Jadi ini kayaknya yang ada di jalan sana yang kita tuju. Yang kita tuju. Salah satu. Oke, Bang Ridwan, itu dari penerawangan atau dari mana Bang Ridwan ya? Ya, jadi guys, sekarang kita ada di Cikarang menuju Wibawa Mukti, dan jangan lupa ya, karena di sini kita masih pandemi, tetap jaga prokes kesehatan. Yang mana kita juga tadi mungkin bermasker ya Bang Zen, Toyun, tapi alhamdulillah karena buat kebutuhan konten kita udah lepas dulu sementara, nanti kita akan coba pakai lagi. Dan juga buat teman-teman yang sedang sakit, yang sedang berjuang melawan COVID, tetap lawan, selalu
sehat, jangan lupa bahagia. Teh Uyun, saya belum berbincang-bincang Teh Uyun. Gimana Teh Uyun? Untuk kali ini nelusur jalan EMC gimana? Agak sedikit gimana ya? Nah, Rasanya agak aneh aneh. dari yang sebelumnya. Aneh di sini itu seperti apa Teh Uyun? Ada energi yang berbenturan keras banget. Energi yang berbenturan keras. Itu kira-kira bersumber dari mana, apa tempat yang akan kita lewatin atau ada hal lain? Sepertinya tempat yang akan kita lewati. Oke, Teh Uyun, sampai di sini ya. Dari pandangan Teh Uyun sendiri, bagaimana Teh situasi atau tempat yang kita lalui sini? Kan sebenarnya udah kota metropolitan lah, udah mulai bener-bener ramai, yang padat penduduk juga, dan ini udah bener-bener udah maju ya Bang Jen ya. Nah, punya pembangunan. walaupun dalam kondisi pembangunan yang udah meluas, udah besar, pasti kita ada sisi goib atau sisi mistis di samping pembangunan yang megah ini. Pendapat Teh Uyun seperti apa? Kalau untuk makhluk ya banyak, dia tidak di tempat dimanapun pasti ada makhluk. Betul. Iya. Oke, kita udah sampai di ruko-ruko ya arah menuju Bamukti. Nah, di sepanjang jalan ini Teh Uyun, mulai dari sekarang kita lihat nih, kira-kira di samping kan kosong ya, gimana pandangan Teh Uyun? Ada satu sosok pocong. Kosong. Aduh, Anehnya tuh gini, gimana? dia tuh atasannya merah, nggak tahu itu darah, Oh, tapi ke bawahnya putih. aduh, merinding. Merinding. Atau gini kali ya Bang Jen? Kaki, aduh. Benar kata Teh Uyun. Hah? Apa mungkin faktor darah kali ya? Ya. Gak mungkin kan ada pocong belang. Mungkin, Pak. Emangnya dia Mungkin. zebra gitu. Karena sih yang saya tahu yang merah di Mas Teh Uyun, saya ngerasa ya, walaupun saya nggak bisa ngelihat insya Allah, tapi saya bisa merasakan bahwa memang energinya bisa saya rasain. Seperti itu darah sih saya rasa. Iya, darah. Betul Bang Ridwan? Betul. Oke. Sama Mhm. bola matanya tuh nggak ada, Oh gitu. Astaga. dua-duanya. Ah, Kira-kira Teh Uyun, dia itu seperti itu karena apa? Kecelakaan kah atau apa? Kayaknya dipergunakan oleh manusia. Bang Ridwan kenapa? Aman nggak? Aman. Aman. Oke, Bang Jen lanjut aja. Jadi gini guys, nggak tahu nih Bang Ridwan ada apa nih? benturan kali ya. Kita buka sosok, ada Bang Ridwan sini penasaran lagi. Kenapa Bang? Ada sosok makhluk yang nggak terima. Nggak terima, khawatir diungkap mungkin. Apa kita dengan pocong tadi? Iya, ada sahabatnya dia. Sahabatnya dia. Bang Ridwan benar aman kan? Aman. Aman. Tayun gimana? Bang Ridwan nih belum apa-apa udah ada serangan nih, kira-kira. Ya namanya juga punya orang lain gitu kan, ah. punya orang lain. Pasti ada yang ngiringin lah dia ya. Pasti ada yang mendampingi, pasti ada yang nggak suka. Seperti episode kita sebelumnya ya, kita dapat dua makhluk yang masuk, ternyata ya itu istilahnya pesugihan atau emang pencarian dia dengan melalui makhluk tersebut. Dan kali ini pocong yang tadi dibahas oleh Teh Uyun udah bereaksi, entah itu dari tuannya Teh Uyun ya, Iya, atau entah emang itu memang dari dianya langsung dari dia langsung. karena merasa diungkap dan dilihat Teh Uyun. Iya. Tapi di sini kok Bang Ridwan nih yang tiba-tiba ada benturan energi kayak gitu. Selanjutnya Teh Uyun gimana? Selain pocong nih, kita udah mendekati stadion nih. Tentunya ya stadion yang kita Kebanggaan bangun sebegitu megahnya, pasti ada di balik ceritanya ya, dari sisi mistisnya Teh Uyun. Ada juga satu sosok, susah juga sih dijelaskannya. Kenapa Jadi tuh? tuh rambutnya panjang banget sampai bawah. Hah? Jadi wajahnya tuh ketutupan Rambut gitu. rambut yang kelihatan cuma tangan, Astaga. kuku semuanya panjang. Dia adanya di mana? Di jalan atau di bangunan-bangunan ini? Kayaknya di dekat bangunan stadion Stadion. sepertinya. Itu kira-kira memang makhluk itu dulu udah ada sebelum stadion, atau karena emang ada stadion dia jadi hadir gitu loh kira-kira? Kayaknya sebelum
sebelum stadion Ya mungkin dibangun. karena ini juga kan sebelumnya kan tanah-tanah kosong ya. Betul. Sebelum pembangunan seperti sekarang ini rame kayak gini nih. Ya mungkin kayak dia udah ada lebih dulu di situ kali ya. Iya, Dan bisa. kemungkinan juga makhluk-makhluk yang lain bisa. Toh stadion sendiri juga kan dipakai sesuai kebutuhan aja kan, pada saat ada pertandingan sepak bola ataupun ada Iya. kebutuhan lain kan. Toh pada saat hari-hari biasa kayak ini kan pasti kosong dong, dan banyak ruang-ruang kosong juga, pasti di situ ada juga dong yang mengisi stadionnya. Iya. Pasti mencari tempat tinggal dia. Cari tempat tinggal. Sepertinya dia mau mengajak Aduh, Oke, silakan. Tapi nyaman ya Tawin ya. ini sama. Silakan Tawin. Ridwan siap. Ya. Eish. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalian mau kaya? Enggak. Tidak. Kita cuma mau lewat aja Kita sini. mau lewat. Lagi jalan-jalan. Kita mencoba menelusuri sisi alam gaib yang ada di daerah ini, itu aja. Dengan siapa saya berbicara? Mbah Mun. Murni. Mbah Murni. Mbah Murni yang dari mana? Yang dari stadion, betul? Kalian mau kaya? Enggak. Saya pengen kaya, betul. Saya tidak pungkiri, tapi saya ingin kaya sesuai takdir saya, sesuai rezeki apa yang saya usahakan gitu loh. Saya bisa apa saja. Kalian mau minta tolong apa pada saya? Enggak, saya nggak minta tolong apa-apa sih, pengen ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol. Sama Mbak Murni. Mbak Murni tadi katanya pengen komunikasi ya dengan kami lewat Teh Uyun. Apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya. Iya. Banyak orang mencari saya Mencari Mbak Murni. karena ingin kaya, ingin cantik, ingin tampan. Emang ketika ada orang yang mau kaya dan mau cantik, bagaimana sih caranya? Kalau boleh tahu? Kamu mau? Enggak, saya kan pengen tahu aja dulu. Cuma nanya aja. Kalau saya cuma mau nanya aja. Tidak bisa. Tidak bisa, ya udah nggak apa-apa. Mbah Murni di sini udah lama. Biasanya kalau orang nyari kekayaan, kecantikan, bukannya harus ke gunung ya? Kok Mbak Murni ada di sini gitu? Biar semua ke gunung. Di sini pun banyak. Oh, Bang Jen mau kaya nggak Bang Jen? Enggak, terima kasih. Makasih, Bang Ridwan ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Enggak Mbak, jadi kita di sini coba pengen Kita cuma pengen jalan-jalan boleh aja kan? sambil Jalan aja. ngobrol-ngobrol. Pengen tahu yang ada di sekitaran ini. Heeh. Gitu. Untuk Mbak Murni udah lama berarti ya? Sudah berapa orang yang datang ke Mbak Murni? Berarti banyak. Banyak ya? Oh, rahasia. Mbak Murni pada saat proses pembangunan yang di daerah sini ya, baik itu PT maupun stadion itu sendiri, apakah ada campur tangan Mbak Murni juga? Tidak ya. Kalau Mbak Murni pure ya buat melayani orang yang ingin kaya. Itu kalau maaf kalau boleh tahu caranya gimana Mbak? Untuk mereka dapat kekayaan itu seperti apa gitu? Misal? Mau kaya? Enggak, saya cuma nanya aja. Itu rahasia kan? Begitu. Ya oke. Yang Mbak Murni lihat dari kami apa? Kok tiba-tiba ingin masuk? Kan tadi ingin menyampaikan ya, bertanya kepada kami mau kaya atau tidak. Yang Mbak Murni lihat dari sosok Tewin seperti apa? Cahaya. Cahaya. Oh, ada cahaya. Lalu Mbak Murni mau pesan apa ke kami selain pertanyaannya Mbak Murni? Tidak. Karena saya diciptakan menghancurkan manusia. Subhanallah. Menghancurkan manusia dengan cara itu yang tadi Mbak Tadi. sebutkan ya. Lewat sirik gitu dengan Lewat perbuatan sirik. benar sirik ya.
mohon maaf Bang Murni, mau tanya ya, kalau saya pengen kaya apa persyaratannya? Kamu mau kaya sekarang? Jangan sekarang, saya kan mau bertanya dulu sama Mbak, ya apa-apa aja gitu ya persyaratannya. Tidak bisa. Iya, nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Jadi gini ya Mbah ya, Mbah sudah melarang kepada kita. Kalau Mbah sendiri di sini udah masuk ke Raga Teh Uyun kan ya, ada batasan tersendiri nggak tempat Mbah gitu wilayahnya? Ada Ada. Dari mana ke mana Mbah? di depan. Sampai depan. Di depan. Ya udah Mbah, kalau pertanyaan itu aja dan nggak ada yang ingin disampaikan lagi. Kalau sampai di batas sana, Silakan silakan Mbah ya, keluar ya. Jika kalian ingin kaya, Iya, ingin apapun, panggil saya. iya, 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 iya. Iya. Ya. Sampai mana Mbah? Depan. Ada minum? Ya guys, kita mencarikan si situasi atau si suasana dulu ya. Aduh, Kaya, saya ngomongnya kaya. lagi libet ya. Pengen kaya, Ini nggak masalah nih. Ya ini mau kaya nggak? kaya nggak? Ntar dulu deh ya, maaf deh ya. Kalau saya mau kaya nanti saya nggak ada di MC dong berarti Iya. ya. Jadi nggak perlu MC lagi dong saya. Iya. Teuyun, Ya. tadi ternyata ada yang mampir ke Raga Teuyun. Ternyata namanya mengaku itu Mbah Murni. Ternyata dia ingin kontak dengan Teuyun, ya ingin mediumisasi itu. Dia hanya menawarkan kepada kita loh, menawarkan ingin kaya enggak gitu. Sugihan. Nah, dia menawarkan ingin kaya apa enggak kalau mau ada caranya. Mungkin Hmm? dari zaman dulu ya, sebelum ada bangunan-bangunan ini, Iya, udah ada ya. kali ya. Ada. beliau emang udah ada. Udah ada. Dan banyak manusia juga yang Datang panggil ke dia, dia, datang iya. ke dia gitu. Jadi sebenarnya tuh kisah hidupnya tuh dari zaman dulu tuh, Ah, waktu gimana? dia masih hidup tuh, Iya. dia memang bisa dibilang kayak dukun mungkin ya. Iya. Orang bisa Empat itu orang ya. Bisa bisa. gitu. Nah, terus Jadi banyak orang yang datang ke dia, pengen Nanya. kaya, pengen cantik, Ganteng. pengen tampan kan. tentunya dengan cantik itu sendiri kan dia buat daya tarik juga kan pastinya Bang Jen ya. Pasti pada akhirnya nanti kayak juga dong Kayak gitu ya. Gila keren. Pokoknya guys, sahabat explore ya, baru aja kita mulai nelusur jalan ini sudah ada yang komunikasi dengan kita, Mbah Murni, yang sebelumnya juga kita bahas ada sosok pocong yang dibilang Teuyun matanya tidak ada dan kondisi badannya bersimbah darah. Sampai akhirnya Bang Ridwan Jaki sempat ini juga ya, sempat ada benturan Benturan energi. energi juga ya. Ternyata gini loh, bukan kesimpulannya tapi menyikapi dari hal ini, ternyata banyak hal-hal mistis di samping perkembangan kota yang udah pesat dan udah modern gitu ya Bang Ridwan ya. Iya. Ya Bang Jen, gimana? Tapi harus digarisbawahi, Hmm. nggak semua yang kecelakaan di jalan itu pure pesugihan ya. Iya. Iya, betul. betul Bang. Benar murni. Memang gini ya, di episode kita sebelumnya kan memang hampir beberapa orang banyak ya, sampai si siapa Ningsi ngambil 59 nyawa itu. Ya benar kata Teuyun tadi sih, Iya. semua yang terjadi kecelakaan di sini nggak pure semata-mata pesugihan. Nah, bicara korban nih, kan ada bahasa gitu Yun, ada yang namanya kalau orang ngebangun tuh minta wadal. Nah, wadal yang dimaksud tuh kayak gimana sih tuh Yun? Nah, kayak gimana tuh? Biasanya kan kayak minta darah manusia, nyawa, bayi, biasanya. Tapi emang bener Hamil. hal-hal kayak itu tuh buat kebutuhan bangunan gitu. Mungkin bisa jadi juga. Ada yang Nah. pakai ya. Nah. Iya, ada yang pakai karena biar gimana Awet kokoh lah, gitu. Ah, kokoh. biar atau Iya. mungkin Karena juga memang- ada yang bisa buat penangkal kali Iya. kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Ya memang sih Gimana niatnya? apalagi kayak sekarang nih kita udah ada di posisi melewati Stadion Wibawa Bukti ya. Sekarang kita udah memasuki di area Meikarta ya. Mereka. Nggak apa-apa kita sebut aja ya, biar teman-teman atau sahabat explorer tahu kita sekarang berada di kawasan Meikarta. Ini bangunan yang mega proyek loh. Mega proyek. Sempet Luar ada biasa. ini juga ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Cikarang, ya alhamdulillah ya kita dapat view pemandangan yang mudah-mudahan kedepannya bermanfaat dong, adanya ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tidak ada di satu pihak aja gitu. Tet.
Jadi gini tadi ya, kembali masalah bangunan yang megah, ternyata nggak sedikit juga memang orang meminta wadah karena memang si kontraktor dan bahkan apa ya, orang kita tuh rata-rata gini loh, harus sesembahan untuk ini untuk itu, tergantung paham-pahamnya dan pencahariannya sendiri sih. Ya. Bang Jan sendiri gimana Bang? Apa tuh? Ya menyikapi tadi yang masuk nih, Mbah Murni tiba-tiba menawarkan. Kalau itu sih menurut saya lebih ke pribadi kitanya ya. Pribadi ya. Kalau mungkin kalau orang-orang yang pikirannya udah mentok, udah buntu lah, ya dia ngambil jalan pintas itu Bang Yadi. Iya benar. Tapi kalau yang mungkin kalau yang orang keimanannya kuat, dia percaya sama apa? Sama Allah lah kayak gitu. Mungkin dia nggak akan ngelakuin itu. Dan ini juga notif ya buat teman-teman ya. Jadi janganlah pernah kita sekali-kali mengambil jalan pintas. Simpelnya gini aja deh. Selain memang dilarang oleh Allah dan agama, simpel gini, orang yang naik secara instan, turunnya pun secara instan ya. Betul. Kayak kita naik lift, naiknya cepat, turunnya pun cepat. Dan kalau kita naik tangga pelan, turunnya pun pelan. Syukur-syukur nggak pernah turun-turun dah. Kalau memang dari jalan yang halal, gitu aja sih ya. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang nyimak video kami, tolong untuk tidak melakukan atau mengikuti apa yang tadi ditawarkan oleh Mbah Murni. Teh Yun, kita ada dari kawasan Mekarta. Ini situasi sisi alam gaib ini seperti apa Teh Yun? Seperti ada sebuah kerajaan. Kerajaan. Itu di daerah sini. Ya. Ada kerajaan. Pemimpinnya tuh bisa dibilang kuntilanak merah. Tapi dia Gimana? lehernya tuh bisa panjang banget. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia bisa berubah jadi kunyang. Hantu kunyang. Ada di kita berarti dong ya, nggak cuma di daerah Kalimantan. Di Kalimantan itu ya. Di kita juga ada. Kunyang tuh yang kepala sama usus, ya, menjeroannya doang. ya, seperti itu ya. Betul. Jadi si jelmaan rajanya itu dia seperti itu ya Pak Tarian? Bisa. Dia bisa berubah-ubah. Nah biasanya di setiap ada kerajaan goib atau kerajaan yang negatif itu biasanya ada loh kerajaan yang positifnya, ada nggak sih? Kalau untuk sekitaran sini, energinya kebanyakan Negatif. lebih besar negatif daripada positif. Oh gitu. Tapi ada beberapa makhluk juga yang positif, yang cuma merhatiin manusia aja, nggak pernah nampak, setiap ada manusia malah takut. Oh gitu. Ternyata berbeda ya. Nah misalkan kayak kita sendiri kan jalan nih, tentunya di dalam mobil ini kan ada Teh Yun yang bisa melihat atau juga Bang Ridwan. Mereka nih yang ada di pinggir jalan, yang bisa ngeliat kita kayak gimana sih reaksinya? Maksudnya? Reaksi daripada makhluk-makhluk yang ada di sini. Mereka ngelihat kita tuh seperti apa sih? Ya mungkin kayak tanya itu manusia pada ngapain? Gitu. Penasaran gitu ya. Penasaran, kok ada yang bisa ngeliat juga gitu. Iya. Menarik sih ya, memang Sama seperti kita aja ke dia. kayak iya. Sekarang guys. Gokil bener sumpah, saya pribadi nih jujur nih masih merinding nih. Nggak tahu efek dingin, tapi yang pasti nggak mungkin kalau cuma dingin kayak gini loh. Bener-bener beda banget. Beda. Nelusur jalan kemarin kita ya wilayah Rengas Bandung atau Cikarang Karawang ya, jalurnya itu walaupun banyak yang masuk tetapi beda. Kalau di sini nggak tahu kenapa nih saya. Lebih kencang energinya. Lebih kencang Bang Ridwan ya. Teh sendiri gimana? Ada satu susuk duduk di jembatan. Kayak penunggu ya. Penunggu. Dia senyum aja. Senyum. Cewek apa? Ini yang tadi duduk ya? Kenapa masuk ke Teh Yun? Aku atau kami mencoba melusur jalan yang mencari sisi gaib di daerah ini sendiri gitu loh. Kita berkebutuhan konten untuk informasi teman-teman yang di luar sana agar selalu berhati-hati dalam berkendara gitu. Tentunya. Ya, betul. Kamu di jembatan ngapain? Oh, Ma. Nggak takut jatuh?
Enggak ya, alhamdulillah. Aku kan suka bonceng. Suka ikut bonceng sama orang. Oh gitu sih. Berarti kamu jahil dong. Enggak. Kalau bonceng, nebeng sama orang, kamu apa yang kamu lakuin gitu loh? Cuma ikut doang apa? Pengen ikut aja. Sekarang aja kamu udah lagi nebeng sama kita. Tapi nebengnya beda ya. Kalau sama yang biasa nggak tahu kamu. Kalau di sini sekarang tahu kamu. Namanya siapa? Ya nama kan. Siti. Siti itu dulunya bisa jadi penunggu di sana, emang sudah dari sananya apa ada sebabnya gitu loh? Perkosa. Pada masa kapan itu? Udah lama? Sebelum ada bangunan ini. Apakah si ini apa karyawan atau apa gitu, pulang kerja atau gimana? Berarti masih zaman dulu banget gitu. Zaman dulu berarti. Siti diperkosa itu sama siapa? Berapa orang? 8 orang. 8 orang. Segitu kejinya mereka ya? Itu kok bisa seperti itu? Awal mulanya seperti apa sih? Kok bisa gitu sampai Siti akhirnya diperkosa sampai 8 orang itu? Kenapa? Belanda masih menjajah. Oh, waktu zaman Belanda. Masih pada masa Belanda. Pastinya dong. Di sini kan gua belum ada kawasan, belum ada apa-apa. Berarti zaman dulu banget. Berarti Siti termasuk perbudakan juga ya waktu itu ya? Terus yang ngelakuin itu orang kita sendiri apa dari Belanda itu sendiri? Oh, Belanda. Cuman mereka tuh hanya pemuas nafsu aja ya. Jadi Siti yang sabar ya. Siti juga mungkin itu takdir Siti sendiri. Terus sampai Siti ada di atas jembatan itu letak Siti diperkosa atau memang apa tuh bisa di situ? Memang bisa nyangkut di situ. Karena energi narik. Itu rumah sih. Oh, dulunya rumah Siti. Di situ. Di sini perkampungan. Oh, di sini perkampungan. Dulu perkampungan. Sekarang udah jauh beda ya. Banyak bangunan-bangunan tinggi. Nah, Siti sekarang kan udah bareng kita ya, dan Siti bisa berkomunikasi dengan manusia, dengan kami. Apa yang mau Siti sampaikan kepada kami? Gitu Ada loh. pesan nggak? Bersama manusia. Seharusnya saling tolong. Jangan sombong. Jangan sombong. Terus Siti nggak bisa lama-lama. Oh karena iya, ada udah layarnya lewat ya. batasnya ya. Ya udah, Iya, Siti udah ya. nggak apa-apa. Makasih ya. Terima kasih udah mau ngobrol ya sama kita ya. Siti mau ikut. Nggak Jangan, usah, nggak jangan. usah. Udah, Siti kan udah punya rumah di sana, nggak usah ikut ya. Pulang aja. Ya, di pulang rumahnya. aja ya. Kan di rumahnya kosong. Saya nunggu. Siti mau keluar sendiri apa dibantu? Keluar sendiri. Ya udah, Ya udah, ya, keluar ya. silakan ya, nggak usah ikut ya. Wah. Aduh. Luar biasa loh ya dia. Ada. Senyum. Masuk. Teh Uyun please deh ya, please banget. Harus tuh jangan tiba-tiba gitu. Saya ngobrol ada yang duduk di jembatan, udah ketawa. Aduh. Udah dekat. Aduh. Bang Ridwan sih mungkin udah nggak kaget ya Bang Jen ya. Iya. Karena kita beliau tuh yang berdua ini bisa melihat ya. Kalau kayak kita kan baru ceritain tiba-tiba set masuk. senyum dia. aduh. Teh Uyun. Ya, Coba saya pengen denger cerita Teh Uyun. Dia ngasih rasa atau ngasih gambaran nggak sih Iya. pas dia masuk itu? sebenarnya sih rasa banget. Mungkin karena bekas korban Pemerkosaan ya. pemerkosaan gitu, jadi ada di area itu tuh. Intinya mah kisah pilu dia ya. Iya, Kayak gitu. banyak rasa sakit. Sedih pasti ya. Tolong dong, nggak Siap. bisa.
Jadi Teh Uyun relax dulu ya Teh Uyun. Kalaupun ada yang komunikasi tahan dulu. Bisa pilih-pilih juga makhluknya ya. Karena kita kan situasinya di dalam mobil, kita tetap patuhilah. Dan juga buat teman-teman yang ada dimanapun berada ya, yang menyaksikan video ini, tetap apa yang udah kita lakukan di sini sudah sesuai prokes, kita juga sudah antisipasi, dan di sini pun yang mengendarinya orang yang berpengalaman ya. Artinya Bang Zen ini benar-benar udah pro banget. Ya, jadi selain beliau Pro tuh juga. mahir dalam mengambil gambar kamera 1 men. Kamera Iya. satu. Nah, beliau juga memang sudah mahir. Jadi buat teman-teman jangan pernah beranggapan bahwa karena kebutuhan konten kita memaksakan, enggak. Sekali lagi kita nggak memaksakan bahwa kita ini pure sesuai keahliannya, baik itu dari pengendaranya maupun Teh Uyun sendiri ya. Buat teman-teman jangan pernah menganggap bahwa settingan dan sebagainya, bahwa ini benar-benar Teh Uyun sesuai yang Teh Uyun rasakan. Semua kembali kepada Anda, Bang Jen. Ya. Iya. Kayak Bang Jen udah tahun kaya. Nah, udah pernah Ya. ditawarin kayak begitu. Udah dulu. ya waktu di Udah. penelusuran di gedung Terbengkalai ya. Si apa hantunya? Ratna. Iya. Sampai baju ditarik-tarik. Luar Teh Uyun mah biasa. nggak tahu aja. Kalau Teh Uyun tahu mah tuh. Sampai editor. Aduh. Jangan dah. Oke, situasi ini ya sekarang tuh kebetulan malam minggu ya, memang situasi jalannya cukup ramai walaupun PPKM ya, tapi kegiatan remaja-remaja yang berseliweran masih ada satu ataupun dua ya kayak gitu. Teh Uyun, Iya. udah minum? Alhamdulillah udah. Udah relax? Udah. Iya. Silakan Teh Uyun kalau mau berbincang-bincang atau yang mau disampaikan gitu, nggak apa-apa. Tapi penasaran ya sama si Siti tadi. Dia kan karena emang ngobrol belum sampai selesai ya. Untuk dia sendiri itu Teh Uyun apa pas dia ngasih rasa itu ada dendam atau apa seperti itu nggak sih sama pelaku-pelakunya? Kalau dendam kayaknya nggak ada, mungkin zamannya juga udah beda gitu. Nggak ada rasa dendam, cuman kayak dia tuh kangen banget sama keluarga. Oh gitu. Nah terus dia Kangen tadi sama pengen ikut keluarga. segala tuh Teh Uyun. Sebenarnya tuh Gimana? dia pengen ikut, nggak tahu dia tertarik sama satu pemotor. Oh gitu. Dia pengen ikut katanya. Pengen ikut sama dia gitu. Heeh. Berarti bukan sama kita nih. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Emang bisa dibilang agak sedikit jahil gitu. Tapi emang hobinya suka nebeng gitu ya? Teh Uyun. Iya. Tadi bilang gitu juga ke kita ya. Iya, terhubung apa wanita gitu. Iya benar. Jadi dia tuh apa ya, ketika ada manusia tiba-tiba nebeng ya, walaupun tanpa disadari oleh si pengendara itu sendiri sih sebenarnya. Mungkin kalau yang bawahnya Bang Ridwan ya pasti paham dong. Ngerasa ya. Pasti merasa lah kalau dia itu ditunggangi oleh si tadi Siti itu. Kalau kayak kita yang nggak punya rasa gimana ya? Ya salah lah. Ya artinya kita mah paling yang membedakan tuh lebih berat. Berat. Dia kan nggak cuma pemotor aja, kayak yang bawa mobil juga kalau lagi Mungkin kalau sendiri ya? sendirian, biasanya duduk paling belakang gitu. Temenin. Waduh Tapi serem amat. dia bisa nyampe ngeganggu sampai menyebabkan kecelakaan nggak sih? Kalau kecelakaan sih enggak, Enggak ya? cuman jahilnya Cuma sebenarnya Gitu tuh, aja kayaknya. iya sebenarnya tuh dia kayak pengen menunjukkan bahwa Dia gua tuh ada. ada. ngasih tahu aja ya. Heeh. Iya. Sekarang men. Walaupun kota kayak gini ya. Ya jadi memang gini Bang Ridwan. Ya benar kata Teh Uyun di awal tadi ya, bahwa sepesat perkembangan suatu wilayah atau kota itu ya tetap pasti seperti Bang Ridwan sering katakan dong di AMC sebelum-sebelumnya, bahwa manusia itu berdampingan dimanapun pasti ada lah sisi yang tak terlihat gitu. Nggak lepas dari hal-hal yang ya gitu dah, Betul. metafisik. Metafisik ya Bang Ridwan. Apalagi kan kita nggak tahu dulunya Nah. seperti apa. Benar. Bang Ridwan. Sekarang Bang Ridwan deh. Sekarang gimana nih? Kita dari masih di sektor ruang lingkup apa ya? Stadion. Ini gimana gambarnya Bang Ridwan? Gambar apa ini? Dari segi yang tak terlihat Penerawangan. penerawan Bang Ridwan dong. Kalau untuk tak terlihat mah kemungkinan ya belum terbanyak tadi. Banyak ya. Iya. Misalnya apa? Kayak ada anak-anak kecil itu yang minta tolong. Kalau anak kecil tolong itu saya kira Ya bukan dulunya kecelakaan. bukan. Kecelakaan. Oh kecelakaan. Iya. Ya ini kan kawasan juga ya. Ini Iya. pas kecelakaan ya. Mungkin sana juga masih ada.
ada yang pakai seragam PT Iya. juga ya. Itu kan apa ya yang dia tampilkan ke panah Bang Ridwan ya, walaupun mungkin sejatinya si Bulan itu yang meninggal mungkin udah di alam Iya, udah. sana ya, Kalau itu kan kemungkinan korin tuh. bisa aja Korin Korin, ya. ya. Jadi buat teman-teman sahabat Explore Misteri yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan video ini ya, kita sekali lagi di sini nelusur jalan untuk kali kedua. Mudah-mudahan kita dapat yang maksimal. Setelah tadi Dua ya. Dua udah sosok. dua makhluk yang komunikasi sama kita yang menawarkan kaya, dan juga si Siti itu yang tadi di jembatan yang korban pemerkosaan. Yun, Iya. iya. Gimana tuh Yun kesan-kesannya nih nelusur jalan volume atau part ya? Gimana sih lebih enaknya kedua? Episode kedua. Episode kedua. Jadi kita nih benar-benar biasa kita ke hutan-hutan, kebun ya, bahasa orang Cikarangnya ya. Sekarang biasa di gedung terbengkalai. Karena kita lagi nelusur jalan nih. Jadi gimana tuh Yun yang kedua ini nih kira-kira? Ya seperti yang episode sebelumnya ya, tantangannya itu kita Hmm. kudu nyari hantunya yang benar Yang aman ya. Aman. Kayak kita cari lah aman. pada intinya gitu. Sebenarnya berarti nggak mau takutnya kan nanti supirnya ketabok kan. Wah, Jangan, jangan, jangan nggak apa-apa sampai. deh. Jangan sampai. Kalau supir mah nggak apa-apa. Bahaya. Jangan di belakang aja. Ya itu, waduh. Nggak, itu bercanda ya. Jadi intinya apapun yang disampaikan benar, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjadi yang artinya bahasa kasarnya tabok atau reaksi Iya. terhadap si pengemudi ya kan nggak mungkin kita antisipasi. Kita tetap memperhatikan keselamatan kita sendiri gitu. Jadi Tayun, kata Tayun kan bisa milih-milih ya berarti ya. Artinya mana yang mau kita yang mau diizinkan, kira-kira Tayun ada yang enggak juga ya berarti. Iya kan, ada yang emang benar-benar mau komunikasi pengen Cerita. cerita, Nyampein. sama yang jahil kan beda. 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 Lalu Aman kan? Aman. Iya, kirain iya, berarti aman kayak ya. tadi. Jadi Aman. untuk ini Bang Edi, apa yang mau pulang kerja atau apa ya, kalau bisa sih baca doa dulu. Iya. Gitu. Selalu hati-hati ya. Ya selalu berhati-hati. Yang pasti sih fokus juga ya, harus Fokus. fokus. Karena kadang-kadang di saat manusia itu tidak fokus malah dimanfaatkan. Ya kembali lagi sih, yang penting kita doa, minta perlindungan oleh Allah. Biar semua lancar, baik itu yang kerja, yang aktivitas usaha mencari nafkah. Pokoknya semangat para pejuang rupiah atau pejuang tulang punggung keluarga, semangat. Siapapun yang ada di Kota Cikarang selalu menjaga kota ini biar lebih asri, lebih indah, lebih damai lagi, kurangi kekerasan lah ya. Iya. Sekarang udah menjamur banget nih yang namanya hal-hal itu gangster, begal dan sebagainya. Memang seiring perkembangan zaman juga, perkembangan kota itu sendiri yang menimbulkan hal-hal yang Seperti itu. kriminal gitu. Ya. Ya marilah bersatu. Ya. Ya pokoknya faktor gini loh, gini karena faktor lapangan kerja juga yang kita nggak tahu ya, nggak bisa kita sebutin juga sih. Memang kadang bisa dikatakan tumpang tindih, ada juga yang kurang tepat sasaran gitu. Banyak faktor sih. Tayun, Ya. gimana ada sisi pandangan Tayun? Ada yang mau ngobrol lagi nggak? Ya nggak maksud gini loh, misalkan di sini nih ada apa gitu. Kan Kalau di sini Ini kan banyak pohon-pohon nih. ya kebanyakan kayak cewek-cewek, Oh. cewek-cewek. cewek-cewek yang berbaju putih. Miss Universe ya. Miss Universe-nya alam gaib. Di sini Rata-rata sih banyak Hmm. cewek-ceweknya. Yang jahil ada, yang enggak juga Oh. ada. Merinding. Tergantung kitanya juga sih. Iya. Kalau misalkan kita lagi bawa kendaraan gitu ngantuk gitu, biasanya mereka yang jahil tuh seneng banget gitu. Paling seneng ya. Paling seneng Ganggu dia. iya, ganggu gitu. Ini udah kota loh Bang Edi ya. Iya sih, tapi tetap nggak bisa kita pungkiri sih hal-hal itu pasti ada. Cuman kayak saya ya Bang Ridwan yang benar-benar nggak bisa melihat, tapi ya penasaran aja sih apa yang dilihat Iya. itu kan. Banyak yang berdiri. Mau lihat Bang Edi. Kan dia Walah, ya saya cukup mendampingi yang bisa melihat gitu loh. Bang Jen ya, Iya. Kamu cukup jadi pendamping aja. mendampingi aja. Tapi Tayun dari dua makhluk tadi udah masuk ke Tayun, dari segi raga Tayun aman kan ya? Alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah ya. Artinya
Ya saya cuma bisa berpesan buat Yuyun selalu hindari hal-hal yang dianggap nanti negatif atau apa, bisa hindari aja lah kayak gitu. Kok sepi? Jadi gini Yuyun, kalau jujur saya sih masih mikirin aja gitu ya. Ih, gila ih, bener sumpah. Nih, banyak gitu ya, banyak gitu. Ya Bang Jen, ngobrol tuh Bang Jen. Ya kan harus fokus Bang Yadi. Oh iya benar. Biar aman. Biar aman. Keselamatan kalian ada di saya. Iya. Oke. Dan ridha Allah ya. Emang kalau supir yang udah handal seperti itu dia pikirannya udah Harus bisa. fokus. Teo Yun, gimana lagi nih, kita udah nyampe di Bundaran dulu nih ya, Bundaran ya, saya masih ABG, ini tempat ya pernah ABG? Ciwi. Iya, betul. Saya pernah ABG Teo Yun. Waktu sama istri dulu ya, yang karena alhamdulillah sekarang udah saya halalkan, sah. Dulu saya pernah ya ketemuan di sini, backstreetan. Tapi sekarang udah berbeda kondisinya nih. Dulu bisa disebut kalau orang-orang kita nih bilangnya golep. Selain tadi taman apa? Taman Seribu Janji. Itu mau sebenarnya iya. Ini di golep Teo Yun, di golep nih di Bundaran kan udah kosong sekarang nih. Iya. Ada sosok apa aja Teo Yun yang di sana? Kira-kira. Kira-kira Heeh. ada sosok genderuwo yang tadi Nama dibicarakan Ridwan. Bang Ridwan. Oh, Aduh. Jadi memang beliau menempati, di situ. Di situ tempatnya. bisa dibilang apa ya bahasanya, ditanam kali ya. Tanam itu. Taruhan ya. Iya, taruhan gitu. Ya nggak usah dibahas. Iya, Nggak usah lah. nggak usah. Biarin masing-masing aja. Masing-masing aja. Masing-masing. Yang penting kita udah mengetahui gitu aja. Cukup tahu aja udah Udah tahu. masing-masing ya. Jadi untuk yang apa yang di luaran sana ya, kalau ini jagalah kebersihannya, tata bicaranya gitu ya. Iya betul lah. Sekalipun tak terlihat tetap kita harus ada adab ya. Iya. Harus ada adab misalnya. Bang Jan, mungkin kita bisa ke kiri kali ya? Ke kiri. Kiri. Nah, Oke, siap. kita lurus nembus nanti ada di Setarik. Oke Teo Yun, kita sekarang masuk ke wilayah arah nanti bahasa kita nih jebul jebul Citarik. Gimana Teo Yun? Oh, Nah kan sepi Mana? kan? cewek-cewek. Banyak ya? Yang cewek-cewek ini kan pohonnya besar-besar. Ah. Cewek. Hampir setiap pohon ini ada apa gimana? Hampir Hmm. setiap Dia tuh pohon. sebenarnya kayak gimana sih, diri doang apa bergelantungan apa gimana? Ada yang melayang, ada yang duduk, Lompat-lompatan. ada yang gelantungan, sampai ada yang kepalanya di bawah. Astagfirullahaladzim, Itu enggak. Gimana Tahu ceritanya? Namanya kuntilanak laki-laki. Oh, Iya, Bang Ridwan ya. Iya benar-benar. lebih galak nih katanya ya. Ya, Iya. sadis. Jangan lah ya itu masing-masing ya. Om masing-masing om. Masing-masing. Terus Ada yang ngobrol nggak sih dia? Kalau hantu sesama hantu nggak ada yang ngobrol. Enggak, Masing-masing ya. maksudnya sama kita nih, sama Teo Yun itu ada yang ngobrol Enggak, enggak. Ya, yang punya aja. Nggak ada yang komunikasi. Cuma liatin doang ya. Yang gini sih kalau di jalan nggak jauh-jauh dari bentuknya cewek-cewek, bentuknya yang dibungkus. Mungkin hampir bisa dibilang dia mayoritas ya. Iya, Kebanyakan seperti kebanyakan. itu. Iya. Kalau mungkin bedanya kalau di hutan pasti bentuknya udah kayak Yang serem-serem lah yang Nah, gede-gede Mungkin ya. kalau kayak di hutan tuh siluman juga iya ya. iya, Siluman. cuman gitu-gitu banyak kalau di hutan. Nah kita kan tadi bicara negatif mulu nih ya. Sepanjang jalan Teo Yun ngeliat nggak sih ada yang positif, entah itu kakek-kakek atau siapa gitu. Ada, bahkan sampai ngikutin kita terus. Oh gitu. Aduh. Cuman bingungnya, Kenapa tuh? Mau masuk ke siapa gitu? iya, gitu. Bingungnya Nggak ada Bang Ahmad ya? Nggak ada Bang Ahmad. Iya, mungkin kalau ada Bang Ahmad dia bisa komunikasi Iya. Bang Ahmad. Nggak ada Tolong, Bang jangan Ahmad, suruh nggak- saya. Nggak ada Bang Nandar juga. Iya. kan. Iya. Repot Jadi- juga ya. Ini kemana kita Bang Yadi? Lurus. Si kakek-kakek ini tuh jenggotnya panjang. Hah? Dia bawa apa tungkep ya? Tongkat, Iya, tongkat. Tongkat. Bahasa kita buat tungkep. Ini nggak apa-apa. Kita kan orang Yang kaya. sekarang. Orang Cikarang. Iya. Terus bajunya putih semua sorban. Mm-mm. Gitu. Dia tadi Nggak tahu mulai dari kayaknya. mana? Kayaknya penjelajah atau Musafir lah ya. Musafir lah Ah, kalau musafir. iya. Tapi Bisa dia ada bilang- komunikasi nggak sih sama Teo Yun, kontak batin gitu? Enggak, mungkin
kalau kayak pengen tahu ada apa sih? Iya. Iya. Ngapain sini anak-anak gitu ya? Ngapain? Berarti dia tahu dong ya di antara kita tuh ada yang bisa melihat dia gitu. Iya tahu. Mungkin kalau dibilang itu hampir kayak yang episode kemarin ya kita ya. Yang pertama ya menelusuri jalan. Si kakek itu tuh yang waktu setelah- kita pada saat siluman ular ditarik oleh Bang Ahmad, Heeh. ternyata energi si kakek tuh kesedot sama Bang Ahmad, dia sampai masuk ke Bang Ahmad. Ternyata dia sama musafir juga yang menjelajahi dari Kerawang ke Bekasi, bahkan sampai ke Tanjung Priuk gitu ya. Ya ternyata gitu ya. Ini masuk kawasan ya. Masuk kawasan, cuma nanti kita ada jalan kita belok kiri. Banyak juga di kayak pabrik-pabrik biasanya. Pabrik tuh juga Iya. ya. Pabrik mah udah nggak aneh lah. Iya. Karena mungkin ya sejarah masa lalunya dulu sebelum ada pabrik itu mungkin ya. Iya. Biasanya. Nah, gini Yun, kita bentar lagi kan keluar dari daerah Citari. Itu kan banyak juga ya pedagang-pedagang di depan. Ada nggak sih kira-kira salah satu tempat makan lah yang pakai tanda kutip ya? Ya. Gitu Penglaris. kan, penglaris lah. Ada. Ada pasti. Ya, ada beberapa yang pakai. Ada juga gini loh, bahkan saya ngalamin ya, saya pribadi makan di tempat tuh benar lezat banget, enak-enak banget, sumpah. Jadi kayak ngerasa nagih gitu. Tiba dibungkus, Dia pulang. kok beda gitu ya, kok rasa Rasanya. beda gitu. Sering terjadi tuh Yun ya? Sering. Bahkan saya pun pernah gitu. Oh gitu. Pernah Ngalamin. sampai kayak diusir gitu sama si Sama- hantunya. sama Udah nggak dianya. usah balik lagi loh. Iya. Oh karena mungkin Tahu ya dia. Tahu dia tahu Ketahuan. gitu. Bahaya nih orang nih. Iya. Mungkin Kalau dia bahaya anggap si yang penglaris tuh, wah ngancem tuan gua nih. Iya, bahaya nih. Kalau dia tahu bakalan gini kan gitu. Jadi belum sempet makan dong Teh Uyun. Sempet makan cuma nyicipin aja. Hmm. Habis itu bilang ke suami pura-pura udah kenyang ya. Iya. Oh gitu. Berarti suaminya makan nih. Ya. Suaminya makan. Oke. Aduh. Kemana kita Bang Yadi nih? Kiri. Sini. Kiri. Ikutin yang motor keluar tuh. Sini ya. Betul. Terus lanjut ceritanya. Oke. Gimana? Ya abis itu akhirnya keluar dari tempat makan itu Ah, mual semua, Akhirnya. termasuk saya gitu. Ah. Akhirnya wah, baru di situ suami sadar, oh ternyata ada itu. Oh. Berarti gini ya, kalau kayak kita Bang Jen ya mungkin yang biasa aja anggapnya enak aja dah ya. Enak, Dan kita enak. juga nggak mau sujon kan. Iya. Tapi kalau yang ngeliat mah, Ya, walaupun nggak mau sujon ya memang kelihatan gitu loh. ketahuan. Bahkan buat si makhluknya juga jadi ancaman buat tuannya kan Iya. gitu. Makanya mungkin ya itu pentingnya kita berdoa sebelum makan Bang Yadi. Iya, betul. betul. Heeh. Kalau kita mungkin Karena kalau misalkan katanya emang pakai pelaris, kita baca doa cuma bismillah aja pasti rasa aslinya tuh keluar. Keluar ya. oh, nggak enaknya tuh kerasa Hmm. gitu ya. Tapi saya bilang dari lezat, saya udah berdoa loh sebenarnya. Cuma mungkin emang Lapar kayaknya. lapar. Jadi lapar. Efek lapar jadinya ya enak-enak aja udah. Oke, kita sampai lupa nih ya, kita kasihkan ngobrol ya buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe di Explore Mystery Channel. Oke. Kita ke kanan ketua. Kanan. Siap. Sekarang gini banyak apa ya? Banyak jalan-jalan baru sih di Cikarang sendiri ya. Nanti next ya buat teman-teman kalau kita PPKM udah selesai kita bisa keluar wilayah atau mungkin teman-teman bisa komen di channel kami referensi tempat atau di mana yang mau kita datengin, insya Allah bakal kita penuhin permintaan teman-teman itu Kalau memang memungkinkan. kalau memang memungkinkan. Ini lurus terus kita Bang Yadi. Lurus. Belok kiri. Di sini depan. Iya kiri ketunjuk. Kirain lurus. Ini masuk perumahan ini ya? Iya. Betul, perumahan baru. Teh Uyun. Iya. Nah, karena kan berhubung kayak tadi kan ada si kakek-kakek pun ada ya, mungkin dia juga bingung kan mau masuk siapa, Bang Ahmad kebetulan nggak ada gitu ya. Nah, sekarang kan Teh Uyun sendiri nih, sendiri dalam arti itu yang benar pure bisa nerima atau mengizinkan makhluk masuk. Nah, sekarang nih Teh Uyun udah ada interaksi nggak sepanjang jalan? Ini kan ada bangunan baru loh ini. Bangunan Kalau untuk interaksi sih nggak ada, cuman kalau nunjukin bahwa Gua ada kayak gitu. ada,
Itu Banyak. selain itu Ada. kayak gimana sih tuh Yun? Perwujudannya tuh selain emang yang tadi disebutin kayak rambut panjang putih. Nah, kayak makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Ada nggak sih? Ada juga mungkin kalau untuk dieksplor baru dengar gitu ya. Kuntilanak tapi tanpa rambut. Tanpa rambut. Kalau kayak gitu putra apa Bang Ridwan? Kalau kuntilanak tanpa Oh, mantap. Iya. Baru ini. Baru ya. Bagus. Tapi itu yang saya lihat tadi. Ah, Memang ada juga sebenarnya. Ya kan gini aja ya, manusia aja ada yang seperti itu. Iya. apalagi makhluk kayak gitu ya. dia kan bisa wujud segala macam. Iya, wujudnya. bisa wujud yang berubah. Yang aneh. Karena kebetulan yang dilihat Ewinnya tuh Emang dia seperti menampakkannya Pas. Ya pas kayak gitu. momennya Forumnya. Iya. Pokoknya Tewin bila mana ada yang dia ingin komunikasi atau apa, dipersilakan aja, tapi ya sesuai yang tadi kita bilang, Iya. pilih-pilih, menjaga keamanan. Kalau menurut saya sih kayaknya cukup. Karena kebanyakan Hah? rata-rata ya itu kayak pocong, kuntilanak, Gitu-gitu mulu Ya, ya. gitu. gitu mulu aja. gitu. Oke, buat sahabat Explore Misteri, kita coba cukupkan dulu untuk wilayah sini ya, Cikarang. Kita tadi udah di Wibawa Mukti sampai ke titik Maikarta. Apa yang kita tayangkan ini sesuai apa yang dirasakan oleh kami dan terjadi apa adanya. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman bisa menikmati video kami, dan kami juga bila memungkinkan sepanjang perjalanan ini ada yang komunikasi ya, kita coba lakukan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.